Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari anime terbaik kali ini, yang tentunya kalian udah pada tahu ketika ngelihat thumbnail atau judul dah, yaitu anime Kimetsu no Yaiba yang sekarang season 3 dan udah nyampe ke episode ke-6. Buat kalian yang udah pada penasaran, nah langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot ya guys, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Di awal scene kita ditunjukin lanjutan dari episode sebelumnya, yang dimana Tanjiro berhasil memenggal kepala ketiga iblis sekaligus. Dan betapa terkejutnya Tanjiro ketika ngelihat gengnya yang udah jadi iblis. Namun di tengah kebingungannya itu, dirinya dibuat terkejut lagi dengan teriakan para iblis yang kesakitan karena tebasan Tanjiro sebelumnya. Tapi mereka masih bisa bergenerasi meski sedikit lambat. Tanjiro yang ngelihat adiknya ketiban kayu, dirinya pun langsung menolongnya. Di saat yang bersamaan, Tanjiro juga kepikiran kalau leher bukanlah kelemahan iblis itu, melainkan dirinya merasa aroma aneh yang ia duga itu adalah aroma iblis kelima. Menyadari hal itu, Tanjiro pun mencoba untuk mencium keberadaannya. Namun tiba-tiba aja gengnya nongol dan mencekik Tanjiro. Dia juga berkata kalau dirinya lah yang mengalahkan iblis bulan atas. Entah apa yang terjadi pada gengnya, mungkin efek iblis itulah yang membuat dirinya agak agresif terhadap Tanjiro. Gengnya yang semakin kuat mencekik leher Tanjiro dan bilang kalau dirinya akan menjadi pilar. Namun Tanjiro malah menanggapinya dengan santuy. Tanjiro lalu bilang kalau ada iblis kelima di sekitar sana. Dirinya juga akan mencarinya dan meminta gengnya untuk mengulur waktu. Rupanya si gengnya udah mengetahui rencana tersebut. Dan ketika gengnya akan ngegas lagi, namun Tanjiro tetap menanggapinya dengan tenang. Hal itu membuat gengnya malah bengong. Setelah itu tiba-tiba aja Sekido bersiap untuk mengeluarkan petir. Tanjiro yang menyadarinya pun juga bersiap untuk menghindar. Menyadari Sekido yang udah pulih, Tanjiro pun langsung bergegas dan juga bilang pada gengnya kalau dirinya menemukan iblis kelima, serta memintanya untuk melawan iblis-iblis itu. Tanjiro juga bilang kalau gengnya jangan sampai menebas Nezuko karena ya dia tuh adalah adiknya. Di tengah pertarungan mereka bertiga, Tanjiro masih terus bergegas untuk mencari iblis kelima selagi gengnya dan adiknya mengulur waktu. Dan ketika Karaku menyerang Nezuko menggunakan anginnya yang gak ada otak, hal itu malah membuat bau belerang dari sumber air panas menghilang. Tentu aja itu adalah kesempatan bagi Tanjiro. Tanjiro yang berhasil menemukan iblis kelima pun langsung bergegas untuk membunuhnya. Namun hal itu malah diketahui oleh Sekido, yang tentu aja dirinya langsung meminta Urogi untuk menghalangi Tanjiro. Sambil bertarung dengan Urogi, meski diserang Urogi dan juga disambar sama petir Sekido, Tanjiro tetap memberitahukan arah keberadaan iblis kelima itu pada gengnya dan menyuruhnya untuk cepat mengejar iblis itu. Menyadari akan datangnya sambaran petir yang akan menyusul, untungnya ada Nezuko yang disuruh sama kakaknya untuk tidak membiarkan Sekido menghalangi gengnya. Namun tiba-tiba aja Karaku nongol dan kembali menggunakan kipas legendnya itu. Tanjiro yang berusaha keras agar tidak terpental jauh dari tempat itu, dirinya malah ngelihat Sekido yang bersiap dengan tongkatnya lagi. Namun untungnya ada Nezuko yang akan menyerangnya. Tapi secara nggak diduga, terus Shin pun pindah ke Gyoko yang kegirangan karena ngelihat Muichiro tersiksa. Muichiro yang mencoba menusukkan pedangnya, namun hal itu percuma karena ya itu adalah teknik Gyoko yang membuat orang di dalamnya nggak bisa menggunakan teknik pernapasan. Terus Shin pun pindah lagi ke Nezuko yang kena tusuk sama Aizetsu. Dirinya yang meminta Sekido untuk menyerang Nezuko menggunakan petirnya, namun baru aja mengangkat tongkat tangannya udah putus. Rupanya itu
itu ulah Tanjiro yang sangat cepat. Sekido nampak terkejut dengan kekuatan Tanjiro yang lebih cepat dari sebelumnya. Dirinya yang terkejut itu karena kekuatan Tanjiro lebih kuat dari yang disampaikan oleh Tuan Muzan. Tanjiro yang berhasil memotong mulut Urogi, dilanjut dengan adiknya yang ngejambak rambut Aizetsu dan membakarnya jadi sate. Sedangkan Babang Tanjiro yang akan menebas Karaku, namun dirinya malah kena geprek sama kipas Karaku yang gak ada otak. Lalu ketika Karaku akan mengarahkan jurusnya pada Genya, namun tiba-tiba aja tangan dia tuh malah langsung kebelah. Karena rupanya Babang Tanjiro masih sempat mengenai tubuh Karaku. Babang Tanjiro yang menunjukkan arah keberadaan iblis kelima itu pun diikuti oleh Genya. Namun Genya nampak kesusahan mencari keberadaan iblis itu meski udah dikasih tahu arahnya sama Tanjiro. Karena rupanya iblis itu wujudnya malah kayak gini. Genya yang terkejut pun langsung menembakkan pistolnya ke arah iblis kecil itu. Namun gak tepat sasaran. Iblis yang lari itu pun tentu aja dikejar sama Genya. Karena tubuh iblis itu yang sangat kecil tentu aja membuat Babang Genya mulai kesal. Dan ketika Genya akan menebas leher Hantengu, namun secara gak diduga malah pedang Genya yang patah. Merasa nggak percaya dengan apa yang terjadi, dirinya pun mencoba untuk menembakkan pistolnya sekali lagi. Namun hasilnya tetap sama, iblis itu tidak bergeming sama sekali. Di tengah kepanikan Genya, ditambah lagi malah muncul Sekido yang udah siap untuk menusuk Genya dari belakang. Genya yang merasa kalau itu adalah ajalnya, dia pun teringat akan kakaknya yang merupakan Hashira Angin. Agar bisa diakui oleh sang kakak, Genya pun bercita-cita untuk menjadi seorang Hashira. Selain itu, dia juga meminta maaf pada sang kakak atas segala ucapan buruknya dulu. Dan Shin pun flashback ke masa lalu, yang dimana saat itu Genya masih bocil. Emak Genya yang bertubuh kecil, tentu aja Genya bisa tumbuh lebih besar melebihi ibunya dalam waktu yang singkat. Sang ibu selalu bekerja dari pagi hingga malam. Genya pun tidak pernah melihat ibunya tertidur. Namun sayangnya sang bapak adalah orang yang jahat. Bapaknya yang tewas karena ditikam oleh orang tidak dikenal. Saat di rumah, si bapak sering memukul istri dan juga anak-anaknya. Untungnya sang ibu selalu melindungi anak-anaknya tanpa mengenal takut. Di suatu malam, Genya nampak terbangun dan gak bisa tidur karena sang ibu belum juga pulang ke rumah. Sang kakak yang bernama Sanemi nampaknya juga masih terjaga menunggu sang ibu kembali. Sanemi pun bangkit untuk mencari ibunya. Sanemi tidak membiarkan Genya ikut serta karena si Genya harus menjaga adik-adiknya di rumah. Tak lama berselang, ternyata adik-adiknya masih belum tidur semua. Mereka semua mengkhawatirkan sang ibu yang hingga kini masih belum pulang juga. Padahal selama ini sang ibu tidak pernah sekalipun pulang terlambat. Genya pun menenangkan semua adik-adiknya karena sang kakak sedang berusaha mencari sang ibu. Saat itulah bayangan sang ibu muncul di balik pintu rumah dan tentu aja membuat semuanya nampak kegirangan. Namun berbeda dengan Genya yang langsung menyadari kalau sosok tersebut bukanlah ibunya. Dan benar aja, keraguan Genya pun terbukti karena inilah yang terjadi. Genya pun tidak bisa memastikan sosok tersebut karena sekelilingnya terlalu gelap. Ketika makhluk tersebut kembali menyerang, untungnya Sanemi segera sigap datang menolong. Genya pun berusaha mencari bantuan, sayangnya semua adik-adiknya tidak tertolong. Ketika fajar udah tiba, Genya pun menemukan fakta kalau Sanemi telah membantai ibunya sendiri. Tubuh sang ibu pun perlahan hancur menguap seiring dengan matahari yang menyinarinya. Tentu aja Genya langsung menangis histeris dan dia menyalahkan Sanemi tanpa mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Saking kalapnya dia bahkan menuduh kakaknya sebagai seorang pembunuh keji. Seiring berjalannya waktu, Genya pun menyadari kalau makhluk yang membunuh saudaranya adalah ibunya sendiri, yang jelas-jelas telah berubah menjadi iblis. Sanemi terus bertarung di luar rumah untuk melindungi semuanya.
Genya pun tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Sanemi ketika mengetahui kalau makhluk jahat yang dihadapinya tersebut adalah sang ibu. Beberapa hari sebelumnya, Sanemi nampak berjalan bersama Genya. Dikarenakan saat ini tidak ada sosok bapak, adik-adik mereka pastinya sangat kesepian. Keduanya pun berjanji untuk saling menjaga keluarga bersama-sama. Secuman tulus, Sanemi membuat Genya kembali meminta maaf. Mungkin saja dia akan mati duluan tanpa sempat meminta maaf pada Sanemi. Genya pun menyadari kalau dia tidak memiliki bakat apapun. Dia bahkan tidak bisa menggunakan teknik pernafasan, yang tentu aja hal fatal tersebut tidak akan bisa menjadikannya seorang Hashira. Walau sudah berusaha semaksimal mungkin, namun Genya tetap tidak mampu. Saat ini Sanemi sudah tidak menganggapnya sebagai saudara. Sanemi juga memaksa Genya untuk berhenti dan keluar dari pasukan pemburu iblis. Tanpa sadar, si Genya mulai meneteskan air mata dan meratapi semua nasib buruknya. Ketika tongkat Sekido hendak melukai Genya, tanpa diduga Tanjiro datang dan memintanya untuk tidak menyerah. Tanjiro juga menebas tangan Sekido hingga membuat tongkat Sekido hanya sedikit menggores leher Genya. Tanjiro kembali meminta Genya untuk fokus menebaskan pedangnya sekali lagi. Tanjiro pun kembali berjanji untuk selalu melindungi Genya, apalagi dia mengetahui kalau impian Genya adalah menjadi seorang Hashira. Tentu aja si Genya sangat terkejut dan kehabisan kata-kata. Saat itu juga Aizetsu melepaskan serangan mematikannya pada Tanjiro dari arah belakang. Namun serangan tersebut nyatanya melubangi tubuh Genya dengan begitu parah. Genya rupanya sengaja pasang badan untuk melindungi Tanjiro karena dia memang tidak mampu menebas Hantengu. Untuk pertama kalinya Genya menepiskan egonya dan meminta tolong pada Tanjiro untuk menebas si iblis. Tanpa membuang waktu, Tanjiro pun langsung bergegas meninggalkan Genya. Dan dalam waktu yang begitu singkat, dia pun kembali menemukan Hantengu, di mana iblis kecil tersebut terus berlarian menyelamatkan diri di balik semak belukar. Tanjiro yang terus mengejar Hantengu, dirinya pun berencana untuk memenggal kepala Hantengu menggunakan jurus andalan Hinokami Kagura. Dan yaps, itulah akhir dari anime Kimetsu no Yaiba season ketiga episode ke-6. Wedeh, nampaknya pertempuran udah makin seru aja nih. Selain itu kita juga ditunjukin masa lalu Genya dan kakaknya yang agak menyedihkan. Namun ya, hal itulah yang membuat Genya dan sang kakak terus berusaha keras untuk menjadi seorang pilar. Dan di akhir scene, jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi pada Hantengu. Nah, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slebeu.